Karena di dalam Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang di pasal 3, 4, dan 5 itu ada 3 jenis sebenarnya. Pertama ada yang disebut menyembunyikan atau menyamarkan ya asal usul harta itu. Kemudian yang kedua menggunakan. Tadi ada orang yang pertama menyembunyikan atau menyamarkan, yang kedua ada yang menggunakan harta hasil kejahatan itu. Dan yang ketiga, ada yang menerima dan menguasai. Jadi ada 3 jenis. Dia tiba-tiba ditemukan tewas dengan mulut berbusa. Problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada pada masalah aparat penegak hukum. Selamat datang di Abraham Samad Speak Up. Apa kabar Bang Abraham? Alhamdulillah, Vin. Vina, gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Bang Abraham, sebelumnya terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk menjadi penanya langsung hari ini. Ada banyak sekali list pertanyaan nih buat Bang Abraham terkait yang sedang ramai diperbincangkan apa oleh itu, publik. Jampitsus. Ini dia nih, pertanyaannya pasti sulit banget nih kalau masalah Jampitsus. Karena ini lagi bergejolak di publik, Bang Abraham. Sampai hari ini, dari beberapa minggu yang lalu sampai hari ini masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Jadi sorotan ya? Masih menjadi sorotan. Kemudian yang terakhir ini kan bukan semakin terang, tapi kok terasa semakin gelap gitu, Bang. Kenapa, Vin? Semakin gelap? Yang seperti kita tahu kemarin ada korban jiwa ya, yang diketahui sebagai asisten rumah tangganya. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pak Sutrimo siapa? Pak Sutrimo ya. Pak Sutrimo yang mana beliau adalah Karungga. Yes, kepala rumah tangga dari ex-Jampitsus dengan mulut berbusa. Jadi dia tiba-tiba ditemukan tewas dengan mulut berbusa. Tentu apa yang terjadi ini semakin rumit ya, Vin, ya, kalau kita lihat, karena kepala rumah tangga itu adalah pasti orang mengidentifikasi orang yang cukup dekat dengan Jampitsus. Kok tiba-tiba ditemukan tewas, berbusa dan lain sebagainya. Tapi terlepas daripada itu semua, menurut saya ini ujian bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Mampu nggak dia membongkar sebab musabab dari kematian Karungga Febri ini, Sutrimo. Karena kalau misalnya ternyata memang dia meninggal secara wajar, sakit, ya nggak ada masalah. Terkecuali kalau misalnya meninggalnya atau tewasnya, matinya Pak Sutrimo ini disebabkan sesuatu hal, ini yang menjadi persoalan lagi menurut saya. Menambah kekisruan kasus Febri. Kira-kira begitu, Vin. Saya tegaskan lagi, Bang Abraham, berarti ini menambah list yang harus diperiksa oleh kejaksaan itu sendiri. Menurut saya bukan kejaksaan lagi, kepolisian harus turun tangan. Ya, untuk memeriksa sebab musabab kematiannya ya. Apa penyebab si Sutrimo itu meninggal dengan berbusa di mulutnya. Kira-kira itu. Agar supaya ini tidak menimbulkan desas-desus, tidak menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau ini menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat, saya khawatir kasus pokoknya ini kan ada kasus dugaan TPPU FA, itu akan semakin kabur dan semakin tidak jelas. Oleh karena itu, polisi harus bisa mengklirkan semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kasus FA ini. Kemudian Bang Abraham sampaikan terkait dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, ini kan publik tuh sebenarnya dibuat bingung nih melihat penanganan kasus dari Febri sendiri. Dikarenakan penyidik tuh tidak pernah menjelaskan secara transparan mengenai jenis tindak pidana asal. Itu tadi kan dari TPPU dan tindak pidana asal kan sebenarnya ketika itu diputuskan sebagai TPPU kan harus ada tindak pidana asalnya. Nah, itu bagaimana Bang Abraham? Iya, jadi kalau di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang nomor 8 tahun 2010 itu kan yang disebut tindak pidana asal itu banyak. Ada dari korupsi, ada dari peredaran narkotika, ada dari terorisme, ada dari kejahatan transnasional. Itu harus sebelum orang dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang, pertama-tama harus ditemukan dulu tindak pidana asalnya. Apa tindak pidana asalnya? Apakah dari korupsi, apakah dari narkotika, apakah dari terorisme, atau dari kejahatan-kejahatan transnasional lainnya. Kalau di kasus Febri, betul orang semua sudah tahu, Vin, bahwa tindak pidana asalnya itu korupsi. Orang sudah tahu, sehingga dia kemudian dikenakan
undang-undang tindak pidana pencucian uang karena sudah ditemukan tindak pidana asalnya. Tindak pidana asalnya itu tindak pidana korupsi. Tapi yang menjadi problem menurut saya, korupsi itu kan banyak jenisnya. Ini yang nggak pernah dijelaskan oleh kejaksaan. Tindak pidana korupsi jenis apa yang dikenakan kepada Febri sehingga kemudian yang dia dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Kenapa menjadi penting untuk menjelaskan jenis tindak pidana korupsinya? Karena ini berkaitan dengan barang bukti, alat bukti yang sudah ditemukan dari hasil penggeledahan. Kan ada uang tuh yang besarnya kurang lebih 0,5 triliun. Kemudian ada emas 74 kilogram. Ini semua harus berkaitan dengan tindak pidana asal. Kalau tindak pidana asalnya korupsi, maka harus dijelaskan korupsi jenis apa. Karena kalau di korupsi itu ada jenis-jenis tindak pidananya. Ada suap, ada gratifikasi, ada tindak pidana pemerasan. Kemudian yang keempat, ada tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan negara, pasal 2 dan pasal 3. Ini harus jelas nih, agar supaya misalnya nih, kita berandai-andai, kalau misalnya Febri tindak pidana asalnya itu korupsi dan jenisnya suap, maka nanti dalam pemeriksaan berikutnya atau dalam pengusutan berikutnya, kejaksaan harus mampu menjelaskan kepada publik kalau dia dikenakan suap, siapa penyuapnya, siapa pemberi suap. Ini kan ada uang nih, ada emas. Siapa yang memberikan dia emas itu, siapa yang memberikan duit itu. Begitu pula kalau tindak pidana asalnya korupsi gratifikasi, harus ditentukan siapa pemberi gratifikasinya. Ya. Kalau misalnya dia cuma pemerasan, maka itu nanti ditentukan. Misalnya siapa yang diperas oleh FA, perusahaan-perusahaan apa yang diperas FA sehingga dia mendapatkan misalnya duit, emas dan lain sebagainya. Kalau pemerasan tidak ada penyuapnya, tidak ada pemberinya, tapi harus dijelaskan siapa yang diperas. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan diperas, perusahaan-perusahaan apa aja yang diperas oleh FA, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menentukan jenis tindak pidana asalnya, agar kita bisa melihat alat bukti itu, barang bukti itu berupa emas dan duit. Siapa kira-kira pemiliknya? Kira-kira seperti itu. Berarti ini sebenarnya masih panjang sekali ya? Oh, panjang untuk sekali. Dari runtutan untuk menjelaskan ke publik nih, hutangnya banyak ya berarti ya? Yang harus dijelaskan, hutang penjelasan ke publik itu sangat banyak gitu. Banyak, masih sangat banyak. Oleh karena itu menurut saya, ada yang keliru di sini. Kenapa keliru? Karena selama ini kita tidak pernah melihat penjelasan langsung, baik itu dari kepolisian sejak awal maupun sekarang setelah dilimpahkan ke kejaksaan, itu nggak pernah dijelaskan. Cuma dijelaskan bahwa Febri dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang. Mungkin juga dijelaskan bahwa sudah ditemukan tindak pidana asalnya, yaitu tindak pidana korupsi. Itu sudah dijelaskan, tapi nggak disebutkan jenis korupsinya itu apa. Itu penting banget. Pasal apa yang dia dikenakan, tindak pidana korupsi apa? Apakah dia tindak pidana korupsi penyuapan, bribery, kalau orang luar bilang, atau tindak pidana gratifikasi, atau tindak pidana pemerasan, atau justru tindak pidana berkaitan dengan pasal 2, pasal 3, yaitu memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara dengan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya. Ini yang nggak jelas, ini yang nggak dijelaskan oleh aparat penyidik sebelumnya. Baik di kepolisian, kan kasus ini pertama di kepolisian ya, ada pelimpahan, kemudian ada pelimpahan. Ya. Itu juga di awalnya nggak dijelaskan, cuma dijelaskan bahwa FA dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang, juga dijelaskan sekilas, ya, tapi tidak rinci bahwa tindak pidana asalnya yaitu korupsi. Tapi nggak dijelaskan jenis tindak pidana korupsi apa yang dilakukan oleh FA. Ini menjadi penting karena kalau ini nggak jelas, nggak dijelaskan tindak pidana, jenis tindak pidana asalnya, ini kalau dalam hukum namanya absurd, ya. Jadi sewaktu-waktu orang bisa mempermasalahkan, bisa memperperadilankan mungkin kira-kira begitu. Tapi kalau secara teknik penyidikannya itu mungkin nggak, Bang Abraham, itu akan menjadi kelanjutan pra-peradilan, akan berlanjut ke pra-peradilan. Ini menarik untuk disikapi, Vin. Kalau misalnya tidak ada penjelasan, tidak ada uraian yang jelas terus-menerus yang disampaikan oleh penyidik sekarang, ya, mengenai tindak pidana asal jenisnya,
Dan itu juga nanti misalnya kalau Febri kan dia sudah menerima pasti surat penetapan sebagai tersangkanya. Kalau di dalam surat penetapan tersangkanya nanti itu juga tidak jelas diuraikan, misalnya yang bersangkutan ditersangkakan melanggar pasal apa, misalnya pasal korupsi jenis apa. Nggak dijelaskan di situ pasal-pasal tindak pidana korupsinya, tindak pidana asalnya, kemudian langsung lompat ke TPPU-nya. Itu yang tadi dimaksud oleh Vina, absurd kan gitu, sehingga itu yang bisa menjadi lubang bagi Febri untuk mengajukan pra peradilan terhadap status tersangkanya dia. Itu yang jadi problem menurut saya. Dulu Vin, waktu saya masih bertugas di KPK, setiap orang, misalnya ketika kita sudah menemukan tindak pidana asalnya korupsi, kemudian kita lihat bahwa kasus ini bisa ditingkatkan untuk dikaitkan, digunakan tindak pidana pencucian uang agar supaya kita bisa menyita asetnya, aset recovery. Karena kan begini, sebenarnya tujuan kasus korupsi kemudian dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang itu berkaitan dengan aset recovery sebenarnya, Vin. Kenapa tindak pidana korupsi kemudian kita nanti juga gunakan TPPU supaya kita bisa menyita aset-aset yang bersangkutan, aset-aset korupsi. Karena tanpa menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang terhadap kasus korupsi, kita akan kesulitan melakukan aset recovery terhadap harta-harta dari hasil korupsi. Sebenarnya begitu. Bukan tidak bisa, tapi kesulitan. Oleh karena itu, untuk mempermudah, maka rata-rata kalau kasus korupsi, yang korupsinya kita lihat grand corruption besar sekali ya, kerugian negaranya, maka kita gunakan tindak pidana pencucian uang supaya kita bisa menyita aset-aset itu. Kira-kira seperti itu. Kalau secara teknik penyidikan Bang Abraham, itu untuk menelusuri penyamaran aset itu bagaimana Bang Abraham? Ini menarik pertanyaannya, Vini. Kenapa saya katakan menarik? Karena di dalam Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, di pasal 3, 4, dan 5 kalau nggak salah ya, itu ada 3 jenis sebenarnya. Pertama ada yang disebut menyembunyikan, kemudian menyamarkan, menyembunyikan atau menyamarkan ya asal usul harta itu. Kemudian yang kedua, menggunakan. Jadi tadi ada orang yang pertama menyembunyikan atau menyamarkan, yang kedua ada yang menggunakan harta hasil kejahatan itu. Dan yang ketiga ada yang menerima dan menguasai. Jadi ada 3 jenis orang yang berperan di sini. Ada orang yang menyembunyikan, kemudian menyamarkan dari hasil tindak pidana itu, kemudian ada juga orang yang menggunakan, ya, mempergunakan hasil kejahatan itu, dan yang ketiga ada orang yang menerima dan menguasainya saja. Kalau di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, Vin, ada yang disebut gatekeeper. Apa itu gatekeeper? Gatekeeper itu sebenarnya kalau saya mengilustrasikan ya, atau saya mengandaikan orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari harta kejahatan itu. Kadang-kadang orang ini punya profesi. Kadang-kadang siapa kalau kita bertanya, siapa kira-kira orang yang berperan sebagai gatekeeper? Orang yang bisa menyembunyikan, menyamarkan asal-usul harta dari hasil pencucian uang itu. Pertama, oknum lawyer. Itu bisa sebagai gatekeeper. Kemudian oknum akuntan. Oknum notaris bisa. Oknum selebritis. Para artis, itu bisa juga. Cuci-cuci lewat artis gitu ya. Jadi inilah orang-orang baik institusi juga, bisa juga ada lembaga-lembaga keuangan. Bisa juga melalui bisnis. Iya, melalui bisnis. Misalnya perusahaan valuta asing. Kemarin kafe juga bisa. Iya, kafe juga bisa. Kafe juga bisa valuta. Inilah orang per orang atau badan-badan usaha yang bisa berfungsi sebagai gatekeeper. Dia menyembunyikan, dia menyamarkan hasil kejahatan itu seolah-olah uang itu uang halal. Jadi dia cuci di situ. Ya, misalnya kalau dia pakai bisnis kafe, dia pakai bisnis entertain, misalnya otomatis akhirnya orang menduga uang itu uang yang halal, padahal uang itu adalah uang yang ilegal dari hasil tindak pidana kejahatan, misalnya dari korupsi, kemudian dicuci, disamarkan seolah-olah sah. Kemudian berarti sebenarnya orang-orang yang terlibat itu tadi, yang gatekeeper, yang menyamarkan, yang menguasai hasilnya, menggunakan, itu berarti seharusnya terseret dan terkena pidana juga kan? Iya, oleh karena itulah tadi saya katakan, Vin, kenapa penting menelusuri, ya, kemudian menetapkan, ya, jenis
tindak pidana asalnya. Walaupun kita sudah tahu tindak pidana asalnya korupsi, tapi jenisnya dulu harus diure. Apakah dia suap? Apakah dia gratifikasi? Apakah dia pemerasan? Apakah dia penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara pasal 243? Itu harus ditentukan dulu. Supaya ini ada hubungannya dengan yang tadi alat bukti yang sudah disita, barang-barang bukti, ada uang, ada emas, dan dikaitkan dengan yang tadi tindak pidana pencucian uang. Siapa kira-kira orang yang menyembunyikan? Kan ada orang yang menyimpan nih, dia menyamarkan. Kemudian siapa orang yang menggunakan, yang dia cuci nih, dia kelola jadi bisnis. Jadi orang yang menggunakan ini adalah orang yang menggunakan, dia cuci menjadi seolah-olah bisnis. Misalnya kayak tadi Vina katakan, kalau orang mendirikan sebuah kafe, uang itu dia cuci. Ya, dia mengelola bisnis kafe, atau dia mengelola, dia putar, atau dia mengelola valuta asing, money changer. Bisa begitu. Jadi itulah pentingnya tadi saya katakan, Vin. Jadi Vin, ini kan rumit, pasti kamu lihat ya, pasti di kepalamu bahwa ternyata tindak pidana pencucian uang ini jelimet. Sekompleks itu. Kompleks, ya, rumit. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang kalau di luar, Vin, di Amerika kadang-kadang itu disebut white collar crime. Kejahatan kerah putih itu sebenarnya orang bisa menafsirkan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang pintar. Kira-kira seperti itu, Vin. Berarti seharusnya ketika penindakan TPPU itu semua yang berkomplot di dalamnya itu terkena pidana ya, Bang? Harus dijadikan tersangka. Ya, harus dijadikan tersangka. Kecuali kalau tadi pemerasan, Bang. Kalau pemerasan yang diperas, kalau yang diperas nggak kena. Ya. Tapi kita harus tahu perusahaan-perusahaan apa yang diperas. Kenapa diperasnya gitu ya? Alasan dia diperas. Alasannya apa? Berarti itu pun juga harus dicari tahu sedalam itu ya, Bang. Ya? Sampai tuntas ke akarnya. Beda kalau suap menyuap atau gratifikasi, orang yang menyuap sama juga gratifikasi orang yang memberi, itu harus dikenakan. Dia harus jadi tersangka. Kira-kira seperti itu, Vin. Oke. Baik, Bang. Berarti ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bang Abraham. Kalau Bang Abraham sendiri yakin nggak jaksa penyidik saat ini memiliki independensi dan keberanian psikologis dalam menangani kasus dari Febri Adriansyah? Karena kan ini kan memeriksa atasan sendiri. Ini kan yang membuat publik bertanya juga dengan pelimpahan penanganan kasus kemarin yang semula di kepolisian kemudian beralih ke kejaksaan. Ini kan memeriksa teman sendiri, bukan teman senior kan, yang jabatannya high profile gitu kan. Menurut Bang Abraham sendiri sebagai seseorang yang pernah menjadi ketua KPK yang familiar dengan penanganan kasus seperti ini, menurut Bang Abraham gimana, Bang? Bisa nggak kejaksaan independen, objektif dan melakukan tugasnya tanpa adanya konflik of interest? Memang kekhawatiran masyarakat seperti Vina bahwa mampu nggak kejaksaan atau jaksa-jaksa yang menyidik ini menempatkan dirinya menjadi penyidik-penyidik yang berintegritas, yang tidak terjebak ke dalam konflik of interest. Dia tetap independen, dia tetap mandiri, dia tidak mudah terintervensi. Itu kan gitu. Orang pasti meragukan karena mampu nggak dia, berani nggak dia memeriksa atasannya. Karena ini kan orang high profile kan. Pertanyaan-pertanyaan itu dimaklumi. Kenapa saya katakan dimaklumi? Karena melihat beberapa kejadian-kejadian atau kasus-kasus di masa lalu ketika bawahan memeriksa atasan itu menjadi perkaranya menjadi absurd, ya, menjadi tidak jelas kemudian hari. Pertama saya juga meragukan seperti begitu, Fid. Saya punya keraguan seperti yang Anda juga ragukan dan masyarakat juga ragukan. Tapi ketika kejaksaan menyampaikan dalam press release bahwa dibentuk tim 9, katanya ada 9 jaksa yang khusus menangani kasus FA itu, ada 9 jaksa. Dan saya coba melihat siapa-siapa 9 jaksa. Ternyata dari 9 nama-nama itu ada sekitar, kalau nggak salah sampai 6 orang, itu berasal dari KPK. Dulu mereka pernah bertugas di KPK, jaksa-jaksa itu. Dan kebetulan, Vin, dari 6 orang itu saya kenal betul. Karena pada saat itu saya sedang menjabat sebagai ketua KPK, jadi biasa berinteraksi, biasa bekerja sama dengan mereka dalam mengusut kasus korupsi. Sehingga ketika disampaikan nama-nama itu 9 orang, saya mulai ada harapan, mulai ada kepercayaan, ada trust kepada 9 tim penyidik itu. Karena sebagian besar saya tahu adalah jaksa-jaksa yang berintegritas, yang punya dedikasi, punya kejujuran pada saat di KPK dulu. Jadi saya agak percaya. Oleh karena itu, kemarin kepercayaan saya itu
mulai menemukan titiknya, mulai menemukan jawabannya ketika kemarin dilakukan penggeledahan di rumah Febri di Kebayoran kan. Tapi kan yang ditemukan cuma dokumen, Bang. Ini menarik. Kenapa tuh? Ini kan menimbulkan spekulasi publik lagi bahwa kok baru penggeledahannya baru dilakukan sekarang kan dengan adanya gap waktu sampai beberapa hari ini kan itu sangat memungkinkan untuk melakukan hal-hal lain gitu, Bang. Kan ini kan kita jadi nggak bisa berpositif thinking ya. Orang di rumah yang lain aja semuanya ditemukan nilai yang fantastis kok, dari mata uang asing, kemudian emas. Ya kan kita jadi ada spekulasi lagi nih, Bang, di publik. Kenapa jangan-jangan udah dipindahin, jangan-jangan selama ini nyari tempat baru untuk penyimpanan baru gitu kan. Ini kan ya karena ini kan bukan spekulasi yang berkembang ya. Spekulasi yang berkembang di publik kan seperti itu, Bang. Kalau saya baca dari berbagai platform media sosial kan sekarang semua masyarakat banyak yang sedang membahas itu juga. Kok baru sekarang? Nah, kok aneh banget malah rumah yang ini nggak ditemukan apapun, hanya dokumen. Kalau hanya dokumen kenapa penjagaannya begitu ketat gitu kan? Nah, ini spekulasi baru, Bang. Ya menarik. Kan? Jadi memang tadinya awalnya saya kan masyarakat itu berpikiran setelah dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan, orang sudah skeptis tuh. Orang bilang, nggak mungkin bisa berjalan. Tapi tiba-tiba harapan saya menjadi besar karena saya lihat, ternyata berjalan karena ada penggeledahan di rumah Febri. Tapi ini menarik, tiba-tiba Vina bisa challenge bahwa kok penggeledahannya jarak waktunya terlalu jauh, ya ada space waktu yang terlalu rentang ya, sehingga ada dugaan nih. Ada dugaan, kan kita berasumsi ya. Ya kan kalau asumsi publik itu kan seperti bola liar ya, Bang. Bola liar ya, bahwa jangan-jangan memang ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang tidak ditransparansikan kepada publik. Saya rasa kekhawatiran ini mendasar juga kepada publik. Tapi secara pribadi, kalau saya melihat ke 9 orang ini, Vin, saya masih percaya, kira-kira gitu ya. Terkecuali misalnya, kalau ke-9 orang ini, diantaranya teman-teman KPK dulu yang ada di dalam itu, sudah berubah integritasnya. Itu saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya masih melihat integritasnya mereka di zaman mereka waktu di KPK, saya masih punya harapan, masih punya kepercayaan. Tapi lagi-lagi, karena ada challenge dari Vina yang tiba-tiba saya juga kaget nih, benar juga nih. Saya mungkin menyisahkan sedikit bahwa disinilah peran masyarakat untuk bisa mengawasi jalannya kasus ini. Dengan terus menyoroti, dengan terus memberikan kritikan, memberikan masukan, kritikan yang tajam. Karena kalau masyarakat tidak melakukan kritikan terhadap jalannya pemeriksaan ini, jangan-jangan seperti yang Vina tadi sampaikan, kasus ini bisa hilang di tengah jalan atau bisa berjalan tapi tidak sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu. Itu tadi ya, Bang ya. Karena kan meskipun dibentuk tim 9. Khusus itu, tim 9, tapi kan ya yang namanya kita hidup di, kalau kata orang ya kan, kalau di Konoha ini kan kita ngerti cara mainnya kan, kalau kayak di drama-drama Korea gitu, Bang. Ada pressure, mungkin orangnya berintegritas, kalau yang dari track recordnya punya integrity yang bagus, tapi kan kita nggak pernah tahu ada pressure apa di balik itu, ada pressure apa di dalam tim itu kan, we never know ya kan. Jadi Vina mengkhawatirkan bahwa orang-orang ini kan orang yang individu punya atasan ya di sebuah institusi. Mereka harus tunduk kepada perintah atasan. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Ya, sehingga menduga seperti itu ya. Menduga seperti itu. Jadi pertanyaan mungkin Vina mau bilang, mampukah dia mandiri? Mampukah dia independen? Sedangkan dia berada di satu institusi yang secara hierarki itu harus menerima perintah, menerima komando dari atasan. Kira-kira seperti itu. Apalagi tadi Vina katakan kita ini sedang berada di negeri Konoha. Ya kan, kalau kata netizen kan suka mengumpamakan Indonesia ini sebagai Konoha gitu, Bang. Nah ini kan kalau kita hidup di Konoha kan ya udah tahulah cara mainnya seperti apa gitu, Bang. Jadi apa yang dikhawatirkan Vina dan apa yang dikhawatirkan rakyat Indonesia ini menurut saya wajar. Kenapa wajar? Karena sebenarnya begini, Vin. Saya mau bilang begini, problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada pada masalah aparat penegak hukum. Itu problem terbesar. Jadi kalau kita ingin berkoar-koar tentang pemberantasan korupsi di negeri Konoha,
maka yang pertama-tama yang kita harus bisa benahi, yang pertama-tama yang kita harus perbaiki adalah memperbaiki aparat penegak hukumnya. Itu yang jadi PR utama sebenarnya. Kenapa demikian? Karena ya kita bisa lihat bahwa ada masalah di aparat penegak hukum kita, baik itu di pengadilan, baik itu di kejaksaan, baik itu di kepolisian, even itu di KPK juga ada masalah. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin katakan PR terberat bagi kita yang ada di Indonesia kalau ingin melakukan pemberantasan korupsi tanpa padang bulu, yaitu harus membenahi dulu aparat penegak hukumnya. Karena problem terbesar pemberantasan korupsi di Indonesia ada pada aparat penegak hukum. Kira-kira seperti itu, Vin. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Bang Abraham, karena ini menjadi keresahan publik juga kan Bang, melihat bagaimana sistem yang berjalan dan bagaimana aparat penegak hukum kita selama ini tuh terasa sekali kok kayaknya ketika menghadapi masalah yang dihadapi adalah petinggi-petinggi negara nih kok tidak transparan, berbeda sekali ketika yang dihadapi adalah rakyat biasa gitu Bang. Itu kan sejak dulu permasalahan itu kan nah, itu yang menjadi keresahan publik apa yang disampaikan Bang Abraham. Saya sangat sepakat karena memang aparat penegak hukum kita tuh memang harus ada reformasi besar-besaran sih Bang. Ya kami berharap di pemerintahan Pak Prabowo ini bisa berjalan ya. Insya Allah. Kita doakan. Bang Abraham, kalau menurut Bang Abraham, jika Bang Abraham dimintai pendapat, kasus Febri Adriansyah ini sudah pada tempatnya ditangani oleh kejaksaan atau sebaiknya ditangani oleh institusi lain, supaya itu tadi karena banyak kecurigaan dan asumsi bahwa banyak yang meragukan independensi dari kejaksaan sendiri karena memeriksa atasan sendiri gitu Bang. Kalau menurut Bang Abraham gimana? Bang Abraham lebih condong ya nggak apa-apa ditanya kejaksaan asal tadi bener ada tim 9 itu, atau sebaiknya ini dievaluasi dan ditangani oleh institusi lain? Tadinya ada perdebatan Vin, ketika kasus ini pertama kali ditangani oleh kepolisian kemudian diserahkan ke kejaksaan, itu menimbulkan pro kontra. Orang bertanya, kok kenapa diserahkan ke kejaksaan, sebaiknya di kepolisian saja. Begitu pula sebaliknya, ada pro kontra juga bahwa polisi nggak bisa tangani juga karena masih terjadi konflik of interest. Pro kontra di tengah masyarakat bahwa kepolisian bisa konflik of interest, kejaksaan konflik of interest. Sehingga banyak orang mengemukakan pendapat bahwa apakah mungkin sebaiknya ditangani oleh institusi lain. Misalnya KPK. Orang bertanya-tanya gitu. Awalnya saya juga sempat berpikiran begitu, Vin ya, bahwa ada baiknya mungkin ya kasus ini ditangani KPK. Tapi setelah saya melihat bahwa kasus ini sudah ditangani oleh kejaksaan dan dibentuk tim 9 yang berasal juga dari mantan KPK, maka saya mau bilang mungkin untuk sementara Vin ya, sambil kita mengevaluasi jalannya, untuk sementara tidak apa-apa kasus ini tetap ditangani kejaksaan oleh tim 9 itu, karena menurut saya tim 9 itu orang-orang yang saya masih yakin punya integritas dan punya kompetensi lah untuk mengenai kasus ini. Tapi untuk sementara sambil kita mengevaluasi. Kalau misalnya dalam perjalanannya memang kita lihat, wah kasus ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, konflik of interest-nya kuat banget, maka itu bisa dievaluasi dan kita bisa pikirkan mungkin bisa saja diberikan kepada KPK untuk ditangani. Kalau misalnya dalam perjalanannya ternyata kasus ini tidak diselesaikan oleh kejaksaan. Karena memang di dalam pasal 10 Undang-Undang KPK sendiri, Vin, itu disebutkan kalau misalnya sebuah kasus ditangani oleh aparat penegak hukum, terus kemudian di dalamnya ada konflik of interest, itu disebutkan, terus kasus itu berlarut-larut, tidak selesai, terhambat dan lain sebagainya, maka KPK punya kewenangan, itu disebutkan di dalam undang-undang, punya kewenangan mengambil alih kasus itu dari institusi yang sedang melakukan penyidikan. Jadi misalnya kalau kasus itu sedang ditangani kejaksaan, kalau misalnya nanti ternyata kasus ini tidak bisa ditangani oleh kejaksaan atau berlarut-larut, ya bertahun-tahun tidak selesai, maka KPK punya kewenangan berdasarkan pasal 10 untuk mengambil alih. Jadi bisa KPK melakukan itu ya. Kemudian ada kewenangan lain lagi dari KPK. Kalaupun KPK sekarang tidak sedang menangani kasus ini,
Tapi ada kewenangan lain. Walaupun kasus ini ditangani kejaksaan, KPK masih punya kewenangan lain. Kewenangan apa itu? Kewenangan yang juga ada di dalam pasal 10 Undang-Undang KPK. Kewenangan Korsup, koordinasi, supervisi, dan monitoring. Oke. Itu kewenangan loh. Pengawasan gitu Bang berarti? Pengawasan. Jadi dia berwenang tanpa diminta. Dia punya kewenangan, otoritas. Ya, mutlak itu. Jadi kalau kewenangan itu mutlak dia lakukan. Tidak boleh dia tidak lakukan, Vin. Jadi kalau kewenangan itu mengandung pengertian mutlak dia lakukan. Mutlak dia laksanakan. Apa itu yang dia laksanakan? Dia memonitoring jalannya kasus ini di kejaksaan sambil melakukan supervisi, koordinasi dan supervisi. Koordinasi supervisi apa yang dia lakukan itu? Kalau misalnya di dalam pengusutan, di dalam penanganan kasus ini dia lihat ada hal-hal yang tidak tepat, misalnya terlalu jalannya bengkok, kiri, kanan bengkok, itu KPK bisa memberikan masukan kepada kejaksaan, you harus masuk ke tengah. Itu fungsi koordinasi supervisi. Dan itu berdasarkan undang-undang, jadi KPK punya kewenangan untuk mengingatkan kejaksaan agar harus on the track. Ya, berdasarkan pasal 10 itu. Harus dia pastikan bahwa penanganan ini harus on the track, tidak boleh menyimpang. Itu ada kewenangan, walaupun sekarang KPK tidak menangani, tapi dia punya kewenangan koordinasi, supervisi, dan monitoring. Dan itu sedang dijalankan oleh KPK sekarang. Makanya kejaksaan tahu tuh bahwa ada kewenangan Korsup, koordinasi, supervisi, dan monitoring, sehingga dia membagi peran. Ketika Febri mau ditahan, lihat kan, dia titipkan di rutan KPK. Itu salah satu bentuk menurut saya goodwill dari kejaksaan untuk melibatkan KPK. Karena kan bisa saja kemarin sebenarnya Fit, kalau saya lihat ya, bisa saja dia melakukan penahanan sendiri. Febri itu bisa saja ditahan di rutan kejaksaan. Tapi saya lihat kejaksaan ini ingin melibatkan KPK, maka dia titipkan penahanannya itu di rumah tahanan KPK agar supaya apa? Dia ingin memperlihatkan kepada publik bahwa penanganan ini transparan, penanganan ini akuntabel, penanganan ini kita libatkan KPK. Kira-kira begitu sehingga dia titipkan. Ada 4 prinsip dasar, Vin, dalam penanganan perkara yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum. Apa itu prinsip dasar? 1, dalam setiap penanganan perkara, dia harus akuntabel. Dia harus akuntabilitasnya bisa terjamin. 2, dia harus transparan. 3, ini yang penting yang tadi kamu omongin terus, dia tidak boleh konflik of interest. Dan 4, dia harus fairness, dia harus adil. 4 prinsip ini yang harus dipegang erat-erat oleh setiap aparat penegak hukum di dalam menangani setiap kasus. Walaupun itu kasus apa. Jadi 4 hal yang dia harus pegang. Akuntabel, transparan, tidak ada konflik of interest, dan fairness. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau menurut Bang Abraham sendiri, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus Febri Adriansyah ini? Banyak sekali ya hikmah yang kita bisa ambil, bahwa harus ada pembenahan. Tadi kan Vina udah sampaikan di depannya bahwa harus ada evaluasi yang mendalam terhadap kinerja aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan loh, dan even itu KPK. Karena KPK sekarang itu sudah bukan KPK yang lama. Jadi ini juga saya perlu tegaskan kepada penonton bahwa kenapa saya itu untuk sementara memberikan kesempatan kepada kejaksaan saja yang menangani kasus Febri, karena saya melihat KPK sekarang itu bukan KPK yang dulu, KPK yang sudah berubah, KPK yang tidak independen lagi. Karena di dalam Undang-Undang KPK yang baru tahun 2019, di situ disebutkan bahwa KPK itu sudah berada di bawah rumpun eksekutif. Beda dengan Undang-Undang KPK di masa saya, dijelaskan bahwa KPK itu adalah lembaga independen. Oleh karena itu tadi, kalau Vina lihat penjelasan saya masih memberikan kesempatan kepada kejaksaan untuk menangani kasus ini tanpa harus diambil alih oleh KPK. Tapi itu dengan jika Bang Abraham ketua KPK-nya. Kenapa? Itu jika Bang Abraham yang jadi ketua KPK-nya. Ya, bukan, maksud saya kalau dia masih KPK undang-undang lama, jangan Abraham. Kalau dia masih, walaupun sekarang komisionernya seperti sekarang, tapi kalau dia undang-undangnya masih undang-undang yang lama, saya akan menyarankan bahwa kasus ini diserahkan kepada KPK. Tapi karena undang-undangnya sudah berubah, KPK-nya sudah tidak independen lagi, ditambah mungkin ada problem-problem integritas komisioner, maka saya belum menyarankan kasus ini diserahkan kepada KPK.
Tapi tetap ditangani oleh kejaksaan sembari dimonitoring dan disupervisi oleh KPK karena kewenangan itu tetap ada. Gambaran besarnya seperti itu, bahwa kita harus mengevaluasi aparat penegak hukum kita, baik itu KPK, kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Karena kenapa, Vin? Kalau tidak ada evaluasi yang mendasar, tidak ada reformasi tadi istilahnya, Vin, tidak ada reformasi total di institusi aparat penegak hukum, maka yang bisa terjadi yang tadi saya katakan, bahwa problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada pada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kita harus punya komitmen kebangsaan ya, bahwa kita harus segera mereformasi penegakan hukum dan lembaga penegakan hukum kita agar supaya penegakan hukum ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu. Maaf. Tadi kan KPK itu punya kewenangan untuk mengambil alih. Iya. Kalau untuk undang-undang yang sekarang harus dengan instruksi presiden atau tidak? Enggak. Dia tetap bisa langsung mengambil alih, ya, dia tetap bisa langsung mengambil alih. Tapi ada beberapa indikator disebutkan di situ. Salah satunya misalnya kalau kasusnya berlarut-larut. Kalau misalnya aparat penegak hukum menangani kasus itu berlarut-larut, tidak selesai-selesai, tidak dilimpahkan ke pengadilan, maka dia bisa langsung tanpa ada instruksi presiden, dia langsung mengambil alih dan menangani. Atau ada konflik of interest terhadap kasus itu, atau kasus itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itu syarat-syarat yang dimungkinkan sehingga KPK bisa mengambil alih tanpa ada instruksi presiden. Terima kasih Bang Abraham Sama-sama, atas penjelasannya hari ini. Sama-sama. Semoga ini mencerahkan bagi yang menonton juga ya. Tidak hanya memahami perkembangan perkara yang sedang berjalan, tapi juga memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum seharusnya bekerja dalam sebuah negara demokrasi. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.